Saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti. Tersilsilahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Tapi Jumat itu spesial. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Semua amal itu akan diikat dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal. Satu, berpahala atau tidak. Jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi bapak ibu ini punya pekerjaan nih, ya. Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau bapak niat, bakal serius. Kalau nggak niat, nggak akan serius. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat. Tapi harus yakin. Karena kalimat Qur'annya mesti yakin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Nggak, ini nggak main-main ya. Ini nggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah, astagfirullah. Ibu kalau gelisah, cemas itu adanya di hati atau di fisik? Dari hati baru mengalir ke pikiran kan? Baik, perhatikan bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Nah, Quran disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya wudu, ambil mushaf menghadap kiblat, baca bu. Baca aja bu, baca. Tapi bacanya bukan cuma di lisan, sambungkan lisan dengan kolbu. Baca dengan tulus, mengalir ke hati. Al-Quran mengajarkan kalau Anda ingin sukses, maka bersikaplah profesional, disiplin dalam pekerjaan, baik melakukan tugas, tanamkan integritas, bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat, sampai itu bisa Anda raih. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, saya tegaskan saya Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, kata Allah, engkau hamba, maka buktikan penghambaanmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikanlah salat supaya engkau ingat engkau itu hamba. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepada aku.
Ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baguskan bacaan Quran itu melalui suara-suara kalian. Fa inna husnas sauti yazidul Qur'ana husna. Karena bagusnya suara itu bisa berdampak juga kepada bagusnya penerimaan dari ayat-ayat Quran yang didengar. Dan yang paling menarik, irama Quran itu satu, beda dengan musik. Makanya iramanya nggak bisa disebut musik. Awas ya, iramanya nggak bisa disebut apa? Musik. Ada dua nanti irama yang nggak bisa disebut musik. Satu Quran, yang kedua adzan. Tajwid itu menghadirkan sesuatu dengan baik dan benar. Membaca Quran sesuai petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW dengan aturan-aturan tertentu. Mengucapkannya benar keluar dari tempatnya, plus dengan karakter sifat-sifat hurufnya. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dan mengamalkannya.